Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Maulana selaku Guru PAI Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Kepuh. Ingin mempresentasikan laporan orientasi P3K pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kepuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun tiga fungsi ASN yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya orientasi P3K ini, kegiatan orientasi P3K memiliki maksud yaitu: satu, peserta mampu memahami program orientasi peserta mengenai nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Dua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Visi misi SD Negeri 1 Kepuh. Visi SD Negeri 1 Kepuh mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, terampil, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi SD Negeri 1 Kepuh: 1. Menanamkan kegiatan akidah melalui pengamalan agama. 2. Mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 3. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 4. Menciptakan pembiasaan dan mengembangkan nilai budaya bangsa yang dilandasi semangat nasionalisme. 5. Melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan. Tujuan SD Negeri 1 Kepuh: 1. Terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia dan peduli sosial dalam toleransi beragama. 2. Terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. 3. Terciptanya pengembangan pengetahuan di bidang iptek sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. 4. Terciptanya pembiasaan dan pengembangan lingkungan budaya serta kultur sekolah yang kompetitif.
Terciptanya lingkungan bersih, indah, dan asri untuk memberikan kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran. Rencana hasil kerja P3K. Metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Bagian ini akan berisi metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak yang mencakup berbagai tugas, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan. Inilah metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. 1. Kegiatan awal tahun ajaran MPLS bagi peserta didik baru dengan cara membaca BTQ atau baca tulis Quran. Tujuan kinerja membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah sebagai proses transisi belajar dan kelas rendah untuk mengenal huruf hijaiyah. Indikator pencapaian. Siswa dapat mengenali lingkungan sekolah dan lingkungan belajar dengan baik. Terlaksananya pretest huruf hijaiyah sebagai bentuk penilaian awal siswa dalam kesiapan belajar di kelas. Waktu perolehan Juli sampai Agustus di tiap tahunnya. Selanjutnya kegiatan yang kedua, ada pembuatan perencanaan pembelajaran dan hasil kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum. Tujuan kinerja membantu guru agar lebih siap dalam hal administratif dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Indikator pencapaian, terlaksananya pembelajaran secara efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Tercapainya pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik dalam belajar. Tercapainya tujuan. Waktu perolehan Agustus 2025 sampai Juni 2025 dan seterusnya sesuai dengan kalender pendidikan. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanakan kegiatan tahfidz Al-Quran untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3. Ini tujuan kinerja sebagai wadah apresiasi keterampilan maupun skill siswa dalam hal non-akademik. Indikator pencapaian, terbentuknya karakter baik dalam diri siswa seperti gotong royong dan memiliki sikap berkebinekaan global. Meningkatnya rasa percaya diri siswa pada keterampilan yang dimiliki, mempersiapkan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Waktu perolehan di bulan April setiap akhir semester genap atau kondisional. Kegiatan yang keempat yaitu pelaksanakan kegiatan yasinan atau surat-surat pendek juz 30 setiap hari Jumat di pagi hari dan sholat sunnah duha. Tujuan kinerja mengasah kemampuan dasar membaca Al-Quran siswa sebagai bekal untuk tingkat kelas selanjutnya. Indikator pencapaian, meningkatnya kemampuan dasar siswa kelas rendah dalam yasinan surat-surat pendek juz 30. Terjaringnya siswa dengan kemampuan di atas rata-rata untuk diikutsertakan dalam ajang lomba membaca surah-surah pendek juz 30 untuk pentas seni PAI tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Waktu perolehan Juli Desember di tiap tahunnya. Pelaksanaan dari awal semester sampai dengan akhir semester. Kondisional. Yang kelima yaitu kegiatan pengembangan diri atau
ekstrakurikuler futsal, dan pilihan bagi siswa kelas rendah. Tujuan kinerja, pengoptimalan keikutsertaan siswa dalam kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler di sekolah serta mengasah kemampuan bersosialisasi. Indikator pencapaian, berkembangnya potensi pada diri siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, terbentuknya sikap positif siswa terhadap kegiatan di sekolah, meningkatnya prestasi siswa dalam aspek kognitif maupun non-kognitif. Waktu perolehan tiap tahunnya, pelaksanaan dari awal semester sampai dengan akhir semester atau kondisional biasa dilakukan di Sabtu. Kesimpulan, pengenalan dan pemahaman tentang nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon menjadi urgensi yang sangat penting bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Orientasi P3K memiliki dasar yang diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kegiatan orientasi ini pun sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, akhirnya telah selesai presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.